Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Tidak sah ibadah seorang muslim jika dia dalam kondisi berhadas besar. Ia harus mandi wajib atau mandi besar terlebih dahulu supaya bisa melaksanakan ibadah sholat atau puasa. Seseorang yang belum mandi besar dinilai masih bernajis sehingga menghalanginya untuk beribadah. Ada 6 penyebab mandi wajib yang harus umat Islam ketahui. Jangan sepelekan jika tak ingin ibadahmu menjadi sia-sia karena tidak sah. 1. Berhubungan intim. Suami istri yang melakukan hubungan intim maka diharuskan untuk melakukan mandi wajib setelahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Jika seseorang duduk di antara 4 anggota badan istrinya, maksudnya menyetubuhi istrinya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi. Hadis riwayat Bukhari nomor 291 dan Muslim nomor 348. Bahkan jika keduanya hanya bermesraan tanpa keluar mandi pun tetap diwajibkan untuk mandi wajib. Seperti dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, wa illam yuzil, walaupun tidak keluar mani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yujami'u ahlahu thumma yuksilu hal alaihi mal ghuslu wa Aisyatu jalisatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innil af'alu dzalika ana wa hadhi thumma naghtasilu." Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini." Yang dimaksud adalah Aisyah, namun tidak keluar mani. Kemudian kami pun mandi. Hadis riwayat Muslim nomor 350. 2. Keluar air mani. Keluar mani tidak hanya terjadi saat berhubungan intim saja. Keluar air mani dengan syahwat, baik dalam sadar maupun tidur atau terjaga, juga wajib melakukan mandi wajib atau mandi besar. Dalam hal ini, melakukan onani, mengeluarkan mani dengan tangan juga termasuk penyebab mandi wajib. Bagi sebagian ulama, onani itu hukumnya haram, kecuali dengan tangan istri, maka hal itu mengeluarkan mani dibolehkan. Dalil bahwa keluarnya mani mewajibkan untuk mandi adalah firman Allah Ta'ala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kamu junub maka mandilah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Secara bahasa, junub berarti jauh. Sementara secara istilah, junub yakni keadaan seseorang yang mengeluarkan mani atau sehabis hubungan intim karena orang tersebut tidak boleh mendekati sholat, mendekati masjid, dan tidak boleh membaca Al-Quran. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah halaman 16 ayat 47. 3. Mimpi basah.
Bagi laki-laki yang sudah memasuki fase baligh biasanya akan ditandai dengan mimpi basah. Pengetahuan ini harus disampaikan pada anak laki-laki agar mereka mengetahui jika setelah mimpi basah maka wajib hukumnya mandi besar atau mandi wajib. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman qala yaghsilu wa anir rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balala qala la ghusla alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab, dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau menjawab, dia tidak wajib mandi. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 236, Tirmizi nomor 113, Ahmad halaman 6 ayat 256. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Juga terdapat dalil dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ja'at Ummu Sulaimin ra'atu Abi Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqqi hal 'alal mar'ati min ghusli idza hiya dalamat." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma'a." Ummu Sulaim, istri dari Abu Talhah, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, jika dia melihat air." Hadis riwayat Bukhari nomor 282 dan Muslim nomor 313. 4. Keluarnya darah haid dan nifas. Penyebab mandi wajib yang terjadi pada muslimah yakni saat menstruasi atau haid dan pada masa nifas. Tidak sah salat dan puasa seorang muslimah jika mereka belum mandi wajib setelah haid dan nifas. Begitu pula wanita muslim yang telah menikah juga belum boleh disetubuhi suaminya jika belum mandi wajib setelah haid atau nifas. Wala taqrabuhunna hatta yatuhunna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarukumullah. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang dimaksudkan apabila mereka telah suci adalah apabila telah mandi. Dalil pendukung lainnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Fa'idha aqbalatil haidatu fada'is salata wa idha adbarat faghsili angkid dama wa salli." Apabila kamu datang haid, hendaklah kamu meninggalkan salat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan salat. Hadis riwayat Bukhari nomor 320 dan Muslim nomor 333. 5. Mu'alaf. Saat seseorang memutuskan untuk memeluk Islam atau mu'alaf, maka wajib baginya untuk mandi besar. Hal ini berdasarkan hadis Qais bin Aswim, ia berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islama fa'amaroni an aghtasila bima'in wa sidrin." Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin masuk Islam. Lantas beliau memerintahkan aku mandi dengan air dan bidara.
Hadis riwayat Abu Daud nomor 355, Tirmizi nomor 605 dan An-Nasa'i nomor 188. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hukum asal perintah menunjukkan wajibnya. 6. Jenazah. Kematian bagi seorang muslim itu menyebabkan wajib mandi. Nabi SAW telah memerintahkan untuk memandikan jenazah. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah. Ia berkata, "Dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu natahu faqala aghsilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min dzalika irra'aytunna dzalika bima'i wa sidri waj'alna fil akhirati kafura." Nabi SAW mendatangi kami dan ketika itu kami sedang memandikan putri beliau. Lalu beliau perintahkan, mandikanlah 3 atau 5 atau lebih daripada itu jika memang perlu dengan bidara, dan akhirnya diberi kapur barus. Hadis riwayat Bukhari nomor 1196 dan Muslim nomor 939. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud putrinya di sini adalah Zainab. Zainab ini yang menikah dengan Abu Al-As. Adapun yang mati syahid tidaklah wajib dimandikan karena berdasarkan hadis Jabir, ia menyatakan, wa amara bidafnihim fi dima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menguburkan mereka yang meninggal dunia pada perang Uhud dengan darah-darah mereka dan tidak dimandikan, tidak pula disolatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1343. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.